Saya berjarak. Baik. Umur sudah berapa tahun? Umur udah 32 tahun. Saya 24. Masih muda kelihatannya. Aduh. Mantap. Mengajar ABK ini jenis apa ya? Kebetulan megang tunagrahita yang anak C. Anak C itu yang Yang IQ-nya di bawah rata-rata. Kebanyakan yang kayak gitu ya Bu ya. Iya, hambatan intelektual. itu juga sama. Udah mengajarnya selama berapa tahun? Kalau saya dari 2010, berarti ya dari saya kan pindahan, jadi dari 2010 dari Garut pindah ke sini 2016 sampai saat ini. Jadi berapa tahun ya? 2010, 12 tahun berarti kalau saya. Kalau saya baru tahun kemarin mulai. Iya. Belum 1 tahun. Tapi pengalamannya udah banyak. Di satu kelas ini ada berapa orang anak? Beda-beda sih, kebetulan kalau yang saya pegang 7 anak. Itu pun berbagai macam kelas ya, maksudnya saya megang SMA LB dari kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 komplit. Beda-beda sih. Kalau saya 7 anak kelas 1 SDLB. Iya. Berarti jenjangnya ada apa aja di sini? Dari SD sampai SMA ada. Kalau di satu kelas itu satu jenisnya disatukan atau dari berbagai jenis kebutuhan anak-anaknya disatukan? Satu jenis, cuma satu jenis. Jadi kalau yang satu kelas itu ada kelas A tunanetra khusus tunanetra. Semua siswa. Yang kelas B semua tunarungu. Kelas C tunagrahita, cuman kemampuannya berbeda. Jadi tiap anak beda-beda kemampuan, otomatis gurunya pun beda-beda pembelajarannya pun gitu. Berarti dari keseluruhan total kelasnya ada berapa? Total kelasnya berapa banyak ya? Iya. Kalau masalah kelas ya, total kelas adik-adik nanyanya ke kurikulum gitu. Kalau pokoknya dari SD sampai SMA gitu ada. Kelas 1 sampai 12. Iya. Dan itu pun kelas 12 ya kan megang kelas 10, 11, 12 itu nggak saya doang gitu. Ada lagi kelas bujahra, kelas 1 ada bujahra, ada banyak gitu. Kalau jenis anak berkebutuhan khususnya ada apa? Ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa ada, yang nggak ada tunalaras ada, nggak ada ya, dan autis. Kalau membaca, menulis, berhitung itu diajarkannya biasanya di bidang apa? Dari kelas 1 udah diajar. Dari kelas 1, kelas 2 nya udah nanti diajarkan. Selalu setiap ya kan ada pelajaran matematika. Nah, itu semuanya dari kelas 1 SD ada sampai SMA, cuma bedanya levelnya. Iya, levelnya kan karena kita hambatan intelektual ya. Jadi gini, kalau misalnya hambatan intelektual itu kan kebetulan murid saya kan anak C ya, hambatan intelektual. Jadi daya serapnya itu kurang gitu, gampang lupa. Kan ciri-ciri khasnya ya, gampang lupa. Terus pembelajarannya pun nggak sama seperti yang di umum gitu kan. Kalau di umum pelajaran hari ini 1 sampai 10, pelajaran besoknya 11 sampai 20 nggak bisa. Jadi harus diulang terus menerus. Bahkan kelas saya aja ya, khusus kelas saya ada anak yang sampai saat ini 1 sampai 10 pun masih salah. Terus ada pun 1 sampai 10 dia bisa, tapi pas coba tulis angka 3 dia nggak tahu. Jadi hanya tahu ini doang gitu. Apa sih? Apal cangkem gitu. Bahasa istilahnya apal cangkem, tapi kalau misalnya disuruh nulis nggak bisa gitu. Jadi pembelajarannya pun kita mah harus terus menerus diulang dan diulang. Karena emang dari
Kalau apa tunagrahita itu mentok di kelas 6 ya materinya, kelas 6 SD. Walaupun anaknya SMA gitu, pelajarannya tetap dikurang-kurangin gitu, lebih mudah jauh lah sama anak umum gitu. Iya. Bahkan menulisnya pun ada yang masih di titik-titik. Iya, harus Kelas menambah 12 juga gitu ya. Ada yang di titik-titik, jadi nggak bisa kita lepas begitu aja. Jadi kenapa kita nggak terlalu banyak dalam satu kelas ya, karena kita tuh harus lihat satu-satu muridnya. Bahkan kita tuh harus diliatin gitu, ini guru, ini murid gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar diliatin, bahkan ada yang harus dipegang gitu. Karena ya itu tiap anak beda-beda juga, walaupun sama tunagrahita tapi beda-beda kemampuannya gitu. Kadang yang si A nih matematikanya misalnya 1 sampai 5, si B 1 sampai 3 aja, si C 1 sampai 10 udah bisa. Jadi emang benar-benar dalam satu kelas itu emang benar-benar karakteristiknya beda-beda gitu, kemampuannya emang benar-benar beda gitu. Makanya kita harus siap dengan materi yang banyak gitu. Kalau pengaturan kurikulumnya itu sesuai sama yang ditunjukkan sama pemerintah atau ada modifikasi dari sekolah? Tujuannya sama sih ya, ada sama dengan pemerintah, cuman kita bedanya di tujuan pembelajarannya di RPP-nya ya Neng ya. Jadi KIKD-nya ya sesuai dengan pemerintah, cuman dikerja di lapangannya, terus tujuan pembelajarannya jadi kalau misalnya kayak disesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Tapi pencapaiannya harusnya sama ya Neng ya, cuman kita kembali lagi ke kemampuan anak. Kurikulumnya juga beda kok ya, kurikulum buat SLB sama anak umum walaupun kurtilas gitu, tapi beda lagi gitu, kayak KIKD-nya itu beda-beda. Kalau jadwal pelajarannya itu fleksibel, bisa ganti-ganti gitu, kayak setiap hari kayaknya ganti sama ini misalnya gitu, atau setiap tahun ajaran baru tok itu jadwal pelajarannya nggak berganti gitu. Ganti-ganti tiap tahun gantian ya. Tiap tahun gantian kita ada jadwalnya tematik. Jadi nggak per mata pelajaran gitu. Kalau kelas 1 sampai 5 SD, SMP tematik, kalau SMA udah mata pelajaran. Gitu. Ada tema-temanya, buku tematik ada. Sama kayak di umum ya. Kalau misalnya mulai pelajaran itu biasanya ada agenda tertentu gak Bu, kayak sebelum belajar kita berdoa dulu misalnya, atau apa seperti itu? Ada. Selain itu kita juga sebelum belajar ada persepsi dulu. Jadi mengulang materi yang kemarin. Nah itu gitu. Jadi jangan bosan-bosan, kita harus mengulang lagi karena identik murid kita itu gampang lupa. Boro-boro buat pelajaran besok 1 jam aja ditanya lagi udah lupa. Jadi harus rajin persepsi, terus mengulang lagi materi yang kemarin. Kalau langkah-langkah pembelajaran mah ya seperti biasa ya, pembuka inti dan akhir gitu ya. Pembuka biasanya kalau saya nyanyi dulu, terus nyanyi persiapan berdoa gitu, nanti terus tanya-tanya kabar, tanya hari ini sarapan apa, kayak gitu biar anaknya juga komunikasi gitu kan. Terus dengan mengenal teman juga kan, absen siapa yang nggak masuk sekarang gitu, karena ada berapa yang masuk. Jadi apapun itu kita bisa jadi pembelajaran gitu. Dari misalnya coba siapa yang nggak masuk, siapa Bu, berapa orang yang nggak masuk itu. Nah itu teh kayak yang sederhana, tapi kit itu teh udah masuk pembelajaran gitu. Jadi apapun itu jadi masukin pembelajaran gitu. Kalau setelah inti mau penutupan itu ada biasanya kita ada nyanyian. Kalau anak C itu identik dengan hiburan ya. Iya, yang gitu. Seru-seru gitu. Jadi anak itu apa ya, kebanyakan kalau anak C itu akademiknya kan kurang ya. Jadi kita harus berpikir ini apa lagi nih, jadi kebanyakan permainan. Jadi lebih banyak bermain daripada belajar, tapi di permainan itu tuh harus diselipkan ada pembelajarannya gitu. Jadi hampir kayak anak TK ya, hampir sama dengan bermain aja kayak anak TK. Bahkan pembelajarannya pun saya pun suka ngambil dari TK, pelajaran PAUD gitu. Jadi dikemas supaya menarik. Jadi kan kalau TK kan
banyak warna, Iya. gambar kayak gitu, lebih menarik lah buat mereka. Kalau metode ada pas pembelajaran ada metode yang diterapkan gitu tuh teknik tertentu misalnya. Gimana itunya ya, sesuai dengan kebutuhan aja ya, jadi nggak terpatok sih, nggak terpatok harus ini enggak, jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Karena yang paling jarang itu demonstrasi ya, Iya. paling jarang karena si anak nggak suka gitu kayak monoton. Jadi seringnya yang bener-bener real nyata gitu. Kayak kita ngomong ceramah gitu ya, kalau itu mah pasti gurunya yang menceritakan, cuma Iya. langsung ke ngasih soal, ngasih tugas gitu, dikerjakan bersama-sama. Itu lebih apa, mereka lebih tertarik gitu sih, kayak mengerjakan sesuatu. Iya. Dan kebanyakan sukanya itu kayak yang keterampilan Iya. mereka, anak itu lebih suka yang keterampilan gitu, jadi harus langsung praktek daripada teori, lebih senangnya praktek. Berarti inisiatif gitu ya, Iya. melakukan sesuatu. Iya, sambil apa, mengajarkan motorik halusnya juga. Kayak menempelkan gitu, jadi ngejahit kayak gitu-gitu. Kalau berarti pakai alat bantu ya Bu ya? Iya, pasti harus media pembelajaran. Contohnya kayak apa? Contohnya kalau misalnya pembelajaran matematika ya, kalau misalnya yang gampang aja ya, pembelajaran matematika, menghitung, kita ambil batu yang nyata gitu, 2 tambah 3, di sini 2, di sini 3, coba hitung gabung. Nah, jadi gitu, jadi harus benar-benar nyata gitu. Terus kalau misalnya apa lagi ya Bu, banyak ya. Iya, kayak misal belajar bangun datar, kayak coba cari, dilihat dulu bentuk, misal segitiga atau lingkaran. Nih lingkaran coba cari di sekitar, misalkan di kita daring gitu ya, di rumah ada nggak yang bentuknya Benda di lingkaran, rumah. benda yang bentuknya lingkaran gitu, coba diperlihatkan gitu. Jadi dari sekitar juga Iya, sih bisa. medianya gitu. Kalau pertemuan dengan orang tua biasanya ada nggak Bu? Kurun waktu tertentu misalnya? Ada. Kalau misalnya anak itu apa ya namanya teh, yang pasti pas pembagian rapot ya. Iya. Ada itu pembagian rapot. Terus kalau nggak pas waktu pulang sekolah dan ada kejadian. Biasanya kalau misalnya anak ada kejadian, dia nggak mau belajar, pasti kita nanya tuh ke orang tuanya kenapa nggak mau belajar. Karena kebanyakan anak kalau misalnya di sekolah udah nggak mau belajar, ada dampaknya gitu di rumah tuh karena Sebenarnya gara-gara apa apa? gitu. Jadi pasti selalu berkomunikasi sama orang tua. Jadi nggak dipatok, oh bulan ini harus enggak gitu. Berapa kali gitu. Enggak. Jadi seininya aja fleksibel gitu. Iya. Kadang baru kelar pembelajaran, baru kelar kelas, pulang sambil kita nganterin, sambil ngobrol Iya, gitu. gitu. Tadi ngapain aja, tadi anaknya kayak gimana, kayak gitu. Kalau memperlakukan siswa di kelas itu diperlakukannya kayak anak normal atau lebih dimanjakan Bu, biasanya? Kalau dibilang kayak anak normal enggak sih. Jadi ada khusus gitu. Kalau anak kayak gitu tuh harus lebih diambil hatinya. Diambil hatinya. Jadi kadang-kadang moodnya itu benar-benar sangat berubah. Kadang Cepat berubah. kadang menit sekarang nih dia bahagia, pas ininya nggak mau, ibu nggak mau, bahkan Kalau nggak mau ya nggak nggak mau gitu, bahkan ngamuk nendang Tantrum. nendang apa tempat sampah yang kayak gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar jadi teman sebayanya gitu. Jadi bukan guru lagi, jadi harus ayo dirangkul ini. Kalau dimanja bisa dikatakan dimanja, tapi kita harus ada apa ya, penekanan tegas gitu. Jadi nggak terlalu dimanja, terus nggak tegas juga. Jadi harus benar-benar ya intinya harus tahu lah benar-benar karakteristik anak itu seperti apa dan maunya seperti apa gitu. Dalam memberikan tugas itu biasanya dibedakan sesuai kemampuan. Misalnya kan ada anak yang mendapat materinya itu cepat nyerap gitu ya, ada juga yang enggak. Nah itu biasanya tugasnya disamain sama ratakan tugasnya ini gitu, atau ada beda? Pasti beda, berbeda. Karena ya itu kembali lagi kemampuan anak kan beda-beda ya Bu ya. Iya.
Jadi kita juga memberi ngasih tugas baik itu pasti sekolah maupun PR pasti berbeda-beda. Dalam segala dalam semua mata pelajaran, semua pembelajaran pasti dibedakan. Supaya berkembang sesuai kemampuannya. Iya. Jadi kan kalau disamaratakan takutnya ya ini udah bisa, kita bikinnya yang ngikutin yang belum bisa. Jadi nanti dia stuck aja gitu. Jadi dibeda-bedakan. Berarti buat evaluasinya juga per orang Iya, Iya, pasti. beda-beda. Kalau penataan tempat tidur itu biasanya gimana? Garpu atau garis menghadap ke papan tulis? Biasanya kalau kelas C biasanya biasa ya Biasa. kayak anak umumnya. Cuman kita yang bergerak gitu. Jadi Nyamperin gurunya yang satu-satu. nyamperin satu-satu gitu. Jadi gurunya yang gerak gitu, yang aktif. Jadi anaknya di situ ya biasa gitu di depan papan tulis ya. Yang kitanya yang ini karena kalau anak C kebanyakan nggak semuanya tapi kebanyakan board itu hanya untuk ini ya, jadi jarang di board gitu, jadi langsung ke bukunya masing-masing karena materinya kan berbeda, jadi kan tidak bisa di board ya, nggak bisa kan kayak anak umum sama materinya, coba lihat di sini tulis ini, nggak bisa, jadi harus benar-benar di bukunya masing-masing, jadi kita yang bergerak gitu. Berarti harus ada dukungan dari gurunya juga gitu Iya. buat mancing anaknya. Iya. Berarti dalam pelajaran seringkali diselipin kegiatan menyenangkan kayak bernyanyi Iya. gitu ya Bu ya. Terus juga mungkin diajak misalnya berkeliling taman kayak gitu Iya. atau lain-lain. Biasanya Pengenalan lingkungan Iya. biasanya kayak gitu. Pokoknya nggak bener-bener materi nggak gitu. Jadi materi terus permainan nyanyi udah bete ngobrol biasa gitu ngobrol tadi gimana aja terus tadi sama siapa kesininya pakai apa pakai mobil kalau mobil rodanya berapa jadi ngobrol juga ada materi lagi pembelajarannya gitu mobil rodanya berapa ada 4 tadi mobilnya warnanya apa pokoknya mah yang jadi yang kata si anak mah itu teh ngobrol tapi kita diselipin sama materi pembelajaran gitu. Apalagi di rumah ya kalau daring di rumah suka ada bantu ibu bantu orang tua kayak merapikan tempat tidur atau melihat kalau di rumah gitu. Berarti disesuaikan sama lingkungan. Iya. Kalau kelompok belajar itu biasanya suka dibentuk nggak Bu di pembelajaran tertentu misalnya materi ini kita bikin kelompok yuk misalnya. Kalau kelas saya enggak Sama. karena susah karena itu dia kan kemampuannya berbeda-beda ya jadi kalau misalnya dikelompokkan susah terus nggak bisa mandiri juga gitu nggak bisa mandiri jadi ujung-ujungnya ya guru lagi yang ini jadi kalau misalnya untuk pembelajaran kelompok kalau saya enggak ya enggak Karena mereka sendiri masih bingung sih konsep mengerjakan bersama kayak gitu tuh masih bingung. Kalau jenis berkebutuhan lain misalnya kayak yang autis atau tunanetra kayak gitu sama. kalau yang autis enggak kayaknya mah ya Kalau autis itu biasanya mandiri jadi satu guru satu orang. itu pun pembelajaran hanya 1 jam kan kalau anak kelasnya masuk jam setengah 8 pulang jam setengah 12 misalnya tepat gitu ya kalau misalnya autis enggak 1 jam sekali 1 orang guru 1 murid 1 jam gitu jadi enggak kelompok terus kalau misalnya tunanetra kayak anak umum sih ya karena kan kemampuan juga kayak anak umum gitu cuma ya beda saat belajarnya aja lebih banyak ceramah kalau tunanetra Iya. Kalau jumlah Tuna- muridnya iya kalau misalnya yang kelompok itu ya kayaknya ada cuman tunagrahitanya yang tunagrahita ringan baru bisa itu pun kelompoknya itu pembelajarannya yang seperti apa dulu gitu kalau misalnya coba kelompok ini kan kita satu kelasnya 7 orang ya misalnya paling 2 kelompok ada 3 ada yang 3 orang ada yang 4 orang misalnya kelompok ini cari materi yang cari benda misalnya yang segitiga apa aja
kelompok ini cari yang bentuk persegi apa aja di sekeliling rumah, paling gitu doang, materinya nggak sampai yang sulit gitu. Kerja kelompok juga yang kayak gitu, kalau itu pun yang tunagrahita sangat ringan. Ya, masih gampang lah. Kalau sebelum melaksanakan KBM biasanya ada perencanaan dulu ya Bu, kayak besok rencananya saya mau ngajar tentang materi ini pakai alat peraga ini Pasti gitu. Pasti, karena kan kita tiap bulan ada RPP ya, Iya, rencana iya. pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar kita ada nyusun RPP dulu gitu. Jadi salah satu RPP itu juga fungsi RPP itu kita lihat besok kita mau belajar ini gitu. Karena kan kita kan ada silabus. Jadi kan sebelum ngajar itu kan kita harus ngerjain silabus dulu, RPP dulu. Jadi kita dilihat sebelum pembelajaran, kita lihat dulu nih materinya mau apa, RPP-nya tentang apa, ya nanya besok ngerjain apa gitu, ngajarnya tentang apa gitu. Terus yang dibutuhin metode apa, alat barunya seperti apa, pasti Sehari sebelum atau berapa hari sebelum juga pasti mempersiapkan gitu. Karena kebanyakan yang satu RPP itu kita rencananya 1 hari, tapi kan nggak bisa 1 hari ya, nih kadang 2 hari, kadang 2 kali pertemuan, kadang 3 kali pertemuan gitu, maksimal 3 kali lah baru satu RPP itu udah bisa terpenuhi. Kalau dalam kegiatan pembelajarannya terkadang suka disuruh mengamati ini terus kayak menganalisis apa anaknya gitu Pak. Nggak bisa kalau anaknya mengamati dan menganalisis, nggak bisa, belum. Paling kayak sederhana sih, misalnya gambar apel atau ngamatin apelnya langsung, ini warnanya apa, paling ngamatin gitu, sederhana banget. Kayak kita yang mancing itu juga warnanya apa, terus misalnya coba dicoba, atau siapa yang pernah makan rasanya apa, paling kayak gitu. Itu masih lumayan ya, apalagi kalau sharingan ya, masih paham gitu. Berarti kan karakteristik siswanya kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah kalau ada keterlambatan penyerapan materi gitu, selain memberikan tugas yang berbeda levelnya juga pada anak-anak, ada apa lagi? Selain itu apa ya? Gede ya. Iya, gimana sih? Coba deh. Jadi kemampuan anak dalam menyerap materi kan berbeda-beda gitu ya. Nah menanggapi hal tersebut gitu, Ibu sebagai guru memberikan tugasnya sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Terus ada apa lagi yang dipertimbangkan gitu, selain memberikan tugas dengan level yang berbeda? Pertimbangannya selain kemampuan siswa ya, pertimbangannya kan gitu, kita kan ngasih tugas ke rumah ya. Jadi pertimbangannya juga orang tua. Jadi Kayak- orang tua kayak kesanggupan orang tua Iya, gitu. misalnya kita mau ini tugasnya mau bikin ini nih, bikin kerajinan apa gitu. Kan ada yang bahan-bahannya ada yang perlu dipersiapkan. Nah, kita lihat lagi masing-masing tetap ke orang tua Ke ya, orang karena tua. kan yang bakal lebih banyak persiapkan orang tua gitu. Apa ini mempersulit atau enggak kayak gitu. Kan tiap kondisi keluarga juga beda-beda. Beda-beda gitu. Jadi disesuaikan selain kemampuan siswa, dan kita harus melihat keadaan orang tuanya juga gitu. Kesanggupan orang tua, karena banyak orang tua yang mau capek gini gitu. Bahkan kan anak lebih nurut ke guru daripada ke orang tuanya gitu. Kebanyakan lebih takut ke guru daripada ke orang tuanya. Hal yang mendasarinya kenapa itu? Nggak tahu ya mendasarinya karena apa gitu, tapi kebanyakannya jadi lebih nurutnya ke guru. Ya jangan kan anak ABK, kita Kita juga kan zaman sekolah lebih nurut ke guru kan, iya, lebih takut lebih mungkin ya, segan lebih gitu kan. segan. Mungkin kalau orang tua kayak udah biasa ketemu Iya. tiap hari gitu, udah tahu orang tua paling kayak gini-gini gitu. Kalau guru kan lebih ini ya di sekolah bisa. Kok mati? Kalau memancing anak supaya tetap aktif gitu di kelas itu apa itu? Selain misalnya kayak tadi keliling tempat duduk kayak gitu, apa ada lagi? Paling ya kayak misalnya ada permainan
nulis mulu atau gambar mulu. Tadi kita YouTube, HP, Iya, kita ngegedein HP yang yang menarik. yang Tapi ada tetap ya pembelajaran gitu kan. Sekarang banyak ya di YouTube ada pembelajaran kan di YouTube kan, ada lagu-lagunya gitu, ada buat pembelajarannya juga banyak lah di YouTube gitu kan, apalagi buat masa kini masa sekarang gitu ya, HP itu lebih tertarik dari segala-galanya gitu. Jadi kita juga harus lihat gitu kesukaan anak itu apa sih. Jadi kalau misalnya si anak lagi kurang mood nih, kita harus tahu gitu kesukaan anak ini apa. Jadi kita pas si anak lagi nggak mau belajar ya kita harus tahu gitu. Kayak murid saya sukanya ada boneka, bawa bonekanya, ini ibu punya boneka, jadi dia yang lagi nggak mood jadi mood lagi gitu. Jadi kita harus tahu kesukaan dianya apa gitu. Kalau hambatan yang dilalui apa saja itu? Ramadan yang dulu gimana? Misalnya jadi kayak selama ini mengajar selama beberapa tahun, itu hambatan yang dilalui Kesulitannya. apa saja? Kesulitan. kesulitannya kalau karena saya kelas 1 ya, jadi mungkin baru merasakan masuk SD gitu, jadi mereka masih sulit untuk adaptasi, apalagi baru ini Sekarang tatap baru muka. PTM, ya. Iya kan, dari awal sampai bulan apa pokoknya masih daring gitu kan, jadi nggak ketemu teman-temannya, nggak ketemu gurunya gitu. Pas ketemu wah udah kayak diem apa gitu, jadi terus nggak mau ngomong, kurang aktif bicaranya kayak gitu sih yang susah. Terus juga apa ya, komunikasi sih paling, kayak misalnya ada karena daring ya, saya kebanyakan daring kan sebelumnya, ada yang nggak ngumpulin tugas terus gitu ya, sering banyak yang kayak gitu. Terus kayak kita udah nanyain ke orang tua tapi tetap dari orang tua kurang komunikasi gitu, sampai tiap hari aja kayak gitu, nggak ada lagi gitu. Jadi kita mau nanya juga bingung, kalau udah di chat atau di telepon tetap susah gitu kan, untuk ketemu juga terbatas gitu. Kayak gitu kalau saya gitu untuk daring gitu. Karena sama ini daring gitu. Kalau saya itu kan saya megang kelas gede ya, kelas besar. Kebetulan selama daring ada satu murid namanya Putra, itu kerja jadi tukang parkir. Ya itu murid saya. Nah dia udah mengenal uang pas ketika disuruh masuk sekolah. Jadi kan kemarin itu udah daring, ada daringnya ada PTM-nya. Nah pas ketika jadwal PTM dia nggak mau, karena dia udah mengenal uang, udah mengenal kerjaan. Jadi pas disuruh masuk sekolah dia nggak mau. Sampai saat ini orang-orang udah, teman-temannya udah sekolah udah masuk, dia nggak mau, masih tetap di parkiran gitu. Jadi susahnya itu sih, udah mulai tahu uang, terus udah beger mungkin ya, jadi udah mulai keras kepala. Bahkan dia itu sering marah-marah ke mamahnya, kan dia anak C jadi nggak tahu jumlah nominal uang ya. Jadi dia persepsinya dia udah tahu uang, mama pengen beli HP, dia kan nggak tahu harga HP berapa. Yang dia tahu saya udah punya uang, jadi kalau apapun yang dia mau ya udah sok beli deh, saya kan punya uang. Tapi dia kan belum tahu nominal uang itu banyak apa sedikit, yang dibutuhin yang dibeli itu banyak apa sedikit gitu. Jadi kalau misalnya susahnya saya pembelajaran gitu, jadi kalau misalnya Putra beli HP itu mahal, ibu kan saya udah punya uang, banyak uangnya, padahal kan uangnya 2000-an gitu. Jadi ngamuk-ngamuk, bahkan ke mamahnya pernah megang pisau mancam. Terus rumahnya udah pada rusak, maksud rusak itu kalau apa sih, hordeng ditarik. Sering buru-buru ke sana gitu ya, sering saya bukan nggak sering sih, pernah ke sana buat ngasih tahu Putra, tapi susah gitu. Jadi harus ada penanganan khusus kayaknya, selain wali kelasnya harus didampingi dengan BK mungkin gitu. Harus ada pendekatan lebih lagi gitu. Susahnya seperti itu. Jadi
sifatnya gitu ya. Iya, Ya. jadi ya kalau kita kan kalau dinasehatin ngerti ya, oh iya ya, oh iya benar. Tapi kan anak kayak gitu kan nggak bisa, ya susah gitu mencerna kata-kata kita itu susah gitu. Gitu. Kalau jadi guru seorang siswa berkebutuhan khusus kan sesuatu yang menurut saya gitu ya, menurut kami spesial gitu ya Bu, ya, karena dari ribuan sekolah yang mengajar anak-anak normal gitu. Nah, kami penasaran apa dorongan yang membuat ibu memutuskan untuk menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus. Jujur kalau saya dari kecil, mama kan sama guru SLB juga. Saya dari kecil suka diajak ke sekolah mama. Jadi dari kecil ada ketertarikan, oh gini ya ngajar anak SLB itu. Berpikirnya oh enak gitu, kita nggak perlu mikir tadinya. Karena pembelajarannya cuma titik-titik doang, cuma ini doang, gampang. Kalau jadi guru SMA harus ada aljabar ini nggak mau tadinya. Cuman pas udah mendalami, oh saya itu dipilih sama Allah itu jadi orang yang apa ya, tidak semua orang mau melakukan itu. Tadi itu apa motivasi saya gitu ya, dorongan saya, oh saya itu orang terpilih loh, saya itu orang yang benar-benar apa ya, benar-benar pengen pure anak berkebutuhan khusus gitu, pengen merubah tadinya gitu ya, pengen merubah. Terus lama kelamaan dorongan saya kenapa pengen masuk ke sini, oh ini orang-orang yang subhanallah gitu kan, nggak semua orang yang mampu ngelakuin hal ini. Oh saya bangga. Jadi tadinya hanya gampang guru SLB, ternyata pas udah masuk, oh saya orang terpilih. Oh yang menguatkan saya tuh setidaknya jadi orang yang apa ya namanya, kan jadi guru itu bagus, apalagi guru SLB gitu. Dorongan saya jadi guru SLB itu luar biasa, Memberikan manfaatnya sangat luar biasa. iya. Kalau sendiri gimana? Kalau saya emang dari awal pas SMA baru tahu ya ada jurusan PLB gitu. Sebelumnya saya nggak tahu juga. Terus karena memang cari yang sedikit peminatnya supaya bisa lolos gitu, makanya saya pilih sesuai rekomendasi guru juga. Ini PLB gitu, nanti selain ngajar anak-anak, selain belajar apa ya tentang anak-anak, belajar juga tentang kayak gizi kayak gitu. Karena kan kayak anak autis gitu ya, itu juga ada tentang banyak tentang makanan yang harus dihindari, makanan yang harus kayak gini kayak gitu gitu. Tertarik juga. Terus juga belum tahu tuh sebenarnya anak-anak ABK itu kayak gimana sih gitu. Sebelumnya mah belum tahu, karena ya itu cari dulu yang peluangnya besar gitu, yang peminatnya sedikit. Terus juga karena menghindari matematika gitu, karena kan mikirnya pasti mudah gitu ya. Iya. Terus yang di kuliah tuh nggak belajar matematikanya berat gitu. Ya udah pilih. Terus pas di kampus belajar, terus ketemu anak-anak, observasi kayak, terus lebih mendalami karakternya, lebih mengenal gitu, kayak wah gitu keren juga. Terus apalagi pas ketemu anak, masya Allah, udah kayak nggak bisa berkata-kata lah. Pertama kali ketemu tuh kayak Jadi kita tuh lebih bersyukur ya, Iya. oh kita dikasih sama Allah tuh sempurna. iya, kayak terus juga ngeliat mereka di sekolah gitu kan ya, dengan keadaan mereka yang seperti itu, semangatnya tuh luar biasa gitu. Semangat mereka tuh lebih-lebih kali dari anak umum ya. Mereka tuh kalau urusan sekolah semangat banget gitu. Dari situ kayak makin tertarik lagi gitu. Terus apalagi paling ya kayak gitu. Terus juga kan ketemu anaknya macam-macam, nggak cuma tunagrahita, karena dulu juga saya pendalaman tunanetra gitu. Tambah lagi ketemu tunanetra, gitu. Mereka walaupun terbatas penglihatan ya, tapi tuh semangat gitu ke sekolah tuh, selalu paling semangat. Belajarnya semangat, kayak mengembangkan keterampilan kayak gitu-gitu semangat.
makin semangat lagi gitu kita buat ngajarin mereka. Ada kebanggaan tersendiri. Iya. Terus juga kan banyak kata orang-orang wah guru SLB itu udah jaminannya surga lah gitu. Ya. Iya, dengar gitu. Iya. Jaminannya surga. Karena ya sabarnya luar biasa. Pasti kalau ketemu guru kerja di mana guru SLB, wah sabar banget ya berarti gitu. Padahal kita juga di sini sebenarnya sambil belajar sih ya, buat terus sabar, terus Bahkan kita yang belajar dari mereka. iya, lebih Banyak banyak kita. ngambil pelajaran dari siswa gitu. Dari hal bersyukurnya, dari hal semangatnya, Iya. dari hal kemampuannya. Bahkan yang anak kelas A yang tunanetra itu bisa ngegitar, saya aja yang normal nggak bisa. Bahkan guru di sini kan ada yang tunanetra juga bisa main keyboard. Saya aja yang normal nggak bisa. Kok mereka bisa sih dengan keterbatasan penglihatannya? Kalau hari saya yang emang normal gitu yang melihat, mendengar atau apa-apa, kok nggak bisa? Bahkan di sini ada alumni kuliah di Uninus yang tunarungu. Dia jago make upnya, udah dipanggil kemana-mana kalau make up. Saya aja yang normal nggak bisa nge-make upin. Jadi kita emang sering, bahkan kita belajar ya dari mereka gitu. Kita juga emang selalu ditanamkannya mereka itu punya kelebihan masing-masing. Walaupun dengan keterbatasannya, kelebihannya itu pasti ada, pasti bisa kita kembangkan gitu. Kita sebagai guru ya tugasnya untuk mengembangkan, menggali potensinya gitu. Walaupun mungkin di akademiknya kurang, cuma kan mereka juga Jago dalam hal apa gitu, jadi jadi keterampilan tadi apa gitu. Salah satu tugas guru SLB itu gitu. Jadi kita bukan menonjolkan, nginginin kekurangannya enggak. Jadi kita menggali kelebihannya apa dan kelebihan yang kita tahu gitu. Nah, kita gali terus, gitu. Kalau selama mengajar beberapa tahun ini, Ibu ada pengalaman menarik mungkin atau pengalaman yang berkesan selama mengajar jadi guru untuk kebutuhan khusus? Selalu berkesan. Setiap selesai ngajar juga kadang ya, Iya. selalu ada Bahkan obat stres di rumah itu sekolah. karena apa ya? Anak C itu kebanyakannya dia itu periang, ceria gitu, bahkan menghibur. Jadi apapun itu buat saya berkesan, setiap hari itu berkesan. Dalam hal kecil apapun itu berkesan gitu. Dari cara jalannya, cara ngobrolnya, pokoknya semuanya berkesan aja. Apalagi kayak baru tahu nih atau misalnya hari itu wah anak ada kemampuan lagi yang ditunjukkan gitu, atau ada perkembangan lagi walaupun sedikit yang ditunjukkan, wah itu udah sangat luar senang biasa banget kita iya. ya gitu. Ada orang tua kalau Bu tadi si A misalnya bisa bilang ibu, itu tuh udah benar-benar luar biasa. Bisa duduk aja 2 menit aja Bu, biasanya kan ini nggak bisa duduk, ini bisa duduk loh Bu 3 menit aja. Itu tuh udah benar-benar berkesan bagi kami. Hal sepele tapi buat kami itu sangat luar biasa, kemajuan yang sangat luar biasa. Iya. Kita tuh bukan yang anak hari ini harus hafal perkalian, enggak yang kayak gitu. Kalau kita gitu hal kecil pokoknya aja. Orang tua sampai kagum gitu, itu kita juga senang dengarnya gitu, dapat laporan dari orang tua kayak gini. Kayak tadi pagi aja murid saya yang kemarin kesini disuruh baris, gak mau, bener-bener duduk aja maunya di lapangan, diangkat nggak mau, diapain nggak mau. Tadi pas upacara tahu-tahu dia baris sendiri, diam gitu. Nah itu Iya, tuh senang udah kemajuan yang sangat luar biasa itu. Bahkan kalau misalnya hal sepele aja ya, tadinya dia pengen sama orang tua terus lepas aja dari tangan orang tua, wah itu tuh udah benar-benar kemajuan. Buat di sini memang benar-benar kemajuan gitu. Jadi hal apapun, sekecil apapun juga emang jadikan berkesan buat kami gitu. Subhanallah, mantap banget Ibu. 25 pertanyaan udah selesai Ibu. Udah. Terima kasih banyak. Udah, iya. Sama-sama. Saya ngerasa ya. Mudah-mudahan lancar.
lancar ya. Sampai presentasi. Mudah-mudahan jawaban kami itu membantu. Iya. Kami juga kan masih belajar ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nggak puas, jadi kalian bisa cari lagi. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.